Halo semua, kembali lagi dengan channel ini. Sesuai dengan judul pada video kali ini, saya akan melakukan tester pada baterai genset ya. Dimana tujuan untuk melakukan tester baterai ini adalah mengetahui kondisi baterai sebelum melakukan warming up mingguan ataupun ketika sedang melakukan maintenance pada genset ini sendiri. Ya, gensetnya adalah genset Perkins dengan kapasitas daya 1000 kVA. Ya, genset ini menggunakan kelistrikan 24 volt. Ya, dimana di sini menggunakan dua buah baterai. Ya. Baterainya sendiri masing-masing berkapasitas 12 volt yang telah dirangkai secara. Oke, di sini saya menggunakan alat tester dengan merek Midtronic, tipenya MDX P300 ya. Jadi saya akan melakukan tester pada baterai ini sekaligus secara tidak langsung sedikit mereview dari alat tester ini sendiri ya. Ya, alat ini dilengkapi dengan display ya, display dua baris atas dan bawah. Lalu juga dilengkapi dua buah kabel yang akan dikoneksikan dengan kutub pada baterainya. Lalu juga dilengkapi dengan paper roll ya, dimana fungsi dari paper roll ini untuk melakukan print out hasil pengetesan dari baterai ini sendiri. Sebelum melakukan tester pada baterainya, lakukan setting address pada alat ini dengan tujuan untuk labeling ketika print out hasil dari tester baterainya. Ya, nyalakan alatnya, lalu pilih di sini set address, tekan enter ya. Pada grup pertama ini bisa dibuat nomor gensetnya ataupun nomor baterai. Lalu grup keduanya bisa nama PT ataupun alamat, dan yang terakhir ya, ini grup tiganya yaitu waktu ya, tanggal serta jam. Oke, sebelumnya alat ini itu untuk melakukan tester pada baterai kapasitas 12 volt saja. Tetapi sayangnya saya di sini tidak ada mesin dengan kapasitas 12 volt. Ya, di sini adanya 24 volt ini. Tidak apa-apa, dilakukan tester saja tanpa melepas rangkaian. Ya, langsung saja. Tempatkan kabel berwarna hitam terlebih dahulu ke kutub negatif, lalu kabel merah ke kutub positif. Ya, alatnya otomatis menyala. Terlihat di sini kapasitasnya 13 volt. Ya, langsung aja tekan enter. Ya, di sini ada dua buah pilihan. Ya, pilihan pertama yaitu out of vehicle ya, yang berarti kondisi baterai tanpa terkoneksi ke mesin. Lalu pilihan keduanya in vehicle yang berarti baterai terkoneksi dengan mesin. Bedanya jika kita pilih pilihan pertama, dia testernya tanpa dinyalakan ya, tanpa tes starting. Jika kita pilih pilihan kedua, akan melakukan tes starting ya. Kita coba terlebih dahulu yang pilihan pertama ya, langsung saja tekan enter. Lalu ada pilihan lagi baterai tipe, ada reguler, gel, dan AGM. Ya, saya pilih di sini sesuai tipe baterainya yaitu reguler. Enter. Lalu di sini baterai standarnya saya pilih CCA. Ya, di sini banyak pilihan, ada EN, IEC, SAE, DIN, ya, JIS, MCA, CA, dan CCA. Ya, di sini saya pilih yang CCA. Ya, ratingnya sesuaikan dengan tipe baterai. Ya, tipe baterai ini dia
1100 cca ya. Tunggu saya buat dulu 1100. Oke, sudah 1100. Langsung tekan enter dan alatnya melakukan testing. Ya, di sini hasilnya sudah keluar. Coba dilihat lebih dekat. Ya. Oke, langsung tadi ada tulisannya good battery ya, Indo. Langsung enter untuk melakukan print. Ya. Muncul hasil printnya ya di sini. Ya, di sini terlihat nomor baterai yang atas. Ya, lalu di sini ada alamatnya dan waktu. Oke. Kita coba sekali lagi dengan pilihan in vehicle. Ya. Langsung perform test lagi. In vehicle. Ya, alatnya melakukan testing. Ya, di sini ada terlihat diminta untuk melakukan starting ya, starting test. Ya, kita taruh saja alatnya, kita lakukan starting pada mesinnya. Oke, baik, selesai melakukan tes starting ya. Ini kita tekan enter saja langsung. Ya. Dia melakukan charging tester ya, charging testernya oke. 13 volt, langsung print. Oke, selesai print, kita cabut saja dari kutub terminal baterai. Ini dia hasil testernya. Ya, kita lihat di sini, ini adalah tester pertama, yaitu tester tanpa tes starting ya. Begini hasilnya, baterainya bagus, 13 volt ya, 1200 cca dengan ratingnya 1100. Lalu ini tester dengan starting tester ya, start testnya normal. Lalu charging testnya juga oke, 13 volt. Ini alamatnya tadi, oke. Oke, baiklah. Telah selesai melakukan tester pada baterainya. Juga di sini sudah didapatkan hasil dari tester menggunakan alat ini. Kalau begitu, telah selesai video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.